Di negara asing lewat hasil karya produk aksesoris perhiasannya. Ia adalah Ibu Reni Febi. Hehehe. Ibu Reni Febi ini adalah jadi yang mempunyai toko Reni Febi. Reni Febi Jewelry tadi ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja deh Mbak ya. Ini apa nih yang pertama kali membuat Mbak memulai dunia bisnis jewelry ini sendiri? Ya, jadi saya tuh bermula di tahun 98. Waktu itu saya sebenarnya sarjana hukum UI. Iya. Tapi tapi karena saya waktu itu waktu lulus saya sudah menikah dan saya waktu lagi hamil, susah ya untuk bekerja gitu ya. Akhirnya saya kebenaran kakak saya tuh bisnis jewelry pada saat itu. Jadi saya membantu mereka untuk marketing dan jualan. Ceritanya gitu dari door to door ya, dan seorang anak yang mindset ingin menjadi lawyer tapi tiba-tiba akhirnya kok gimana ya, tapi saya pengen kerja gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk bisnis sendiri dari nol, dari zero to zero. Zero to hero, zero to hero, ceritanya. Jangan zero ke zero dong. Iya, dari zero ya, ibaratnya zero. Nah, waktu itu saya tanpa modal ya. Saya waktu itu waktu menjalankan bisnis ini saya punya customer. Jadi waktu itu saya punya customer pertama kali yang membuat, Ren, kamu kenapa nggak bisnis jewelry pada saat itu? Nah, oh iya bener juga ya. Nah, waktu itu tahun 98 lagi trennya tuh apa? Emas kuning, yang diamond, yang nggak krom putih, pokoknya jadul banget ya. Yang pokoknya yang zaman dulu banget. Nah, terus saya waktu itu sementara sebagai saya anak muda lihat majalah kan, saya pikir ini kayaknya kok batu gede-gede yang balki-balki tuh nggak ada di Indonesia gitu. Dan waktu itu mindset kita adalah apa? Jewelry Italia dan Hong Kong. Nah, jadi dulu zaman dulu ya, itu tahun 98 dan harga emas masih Rp60.000 per gram gitu ya. Nah, saya berpikir saya pengen bikin cincin yang something different gitu pada saat itu ya. Nah, itu waktu mulai pertama kali, waduh susah banget ya, orang nggak percaya, dan saya nggak punya toko, dan lagi pula saya nggak punya staff ya, dari door to door, saya teleponin teman-teman saya, sekarang saya bisnis jewelry loh, gini, apa sih, gini-gini gitu ya, mereka nggak under mindset lah terhadap, mindset mereka adalah, mereka jewelry Hong Kong, jewelry Itali gitu loh, made in dulu kan ya, kita belum kan dulu belum proudly made in Indonesia pada saat itu gitu ya. Jadi saya tuh sampai berjuang. Satu ketika saya ketemu seorang ibu ya, yaitu Ibu Hasan Wirayuda, tidak sengaja di pameran, dan saya baru tahu kalau beliau adalah ibu istri Menteri Luar Negeri. Akhirnya saya bilang, Bu, tolong bantu saya ini hanya UKM, saya butuh support Ibu. Akhirnya dia sangat berbangga hati membawa saya ke KTT ASEAN di Bali pada saat itu, tahun 2002 ya. Itu saya memamerkan produk saya di mata ibu-ibu presiden negara ASEAN. Ada Ibu Mahathir, di situ ada Perdana Menteri Vietnam, ada Perdana Menteri Singapura ya, berapa menteri-menteri. Waktu itu masih Ibu Yusuf Kala jadi Menko Kesra, ya kan, Ibu Ani SBY waktu itu menjadi Menteri Polkam, ya kan, nah gitu loh. Jadi itu lucu sekali ya. Jadi saya waktu itu dari kamar ke kamar, dari kamar Perdana Menteri, dari kamar Presiden, jadi dengan ajudan-ajudannya. Nah, disitulah saya mulai dikenal oleh ibu-ibu pejabat gitu loh. Langsung drastis langsung dari UKM, dari sama sekali nggak ada apa-apanya. Itu bener-bener kalau saya bilang apa ya, faktor luck, dan juga mungkin kita harus bekerja keras terus ya. Namanya bisnis kan kita harus update desain ya. Nah, itu sebenarnya dari yang Ibu bawa ini ada perbedaannya nggak sih dari beberapa, mungkin banyak brand kan ya, banyak perhiasan kita lihat di luar sana. Tapi apa sih yang membedakan yang dimiliki oleh Mbak Yeni ini? Saya lebih intricate ya desainnya. Jadi memang begini, waktu saya mulai dulu saya berkonsep adalah bulky ya, karena dulu kan mungkin gini ya, kalau saya besar-besar mungkin zaman dulu cincin tuh hanya begini, soliter gitu, satu gitu ya, nggak pernah ada yang besar-besar. Tapi waktu itu saya berpikir kita harus bikin yang gede, something different. Jadi saya membuat trendsetter pada saat itu. Ya, trendsetter. Akhirnya muncullah saya bikin, jadi kebenaran ada bros, saya bikin bros. Karena kebaya sudah mulai tren, akhirnya muncullah bros. Dulu kan hanya kalung-kalung ya, ada necklace ya, atau collier gitu kan.
akhirnya sekarang muncullah tren menjadi sebuah bros ya. Sekarang sampai bros sampai besar-besar gitu kan ya ukuran-ukurannya. Ya, ini juga salah satu ya baju kebaya ya. Gitu. Nah, kemudian apa keunikannya? Karena desain ini kalau saya pameran di Hong Kong atau di Jepang, kemarin saya baru pameran di Jepang di Kobe International Show, tidak ada seorang jewelers yang membuat perhiasan sebesar ini. Gitu loh. Lagi-lagi. Nah, gitu loh. Lagi. Jadi barang saya itu benar-benar orang yang memang berbeda, unik, ya? yang punya uniqueness, ya kan, orang yang benar-benar ingin something different, dia datang ke saya, desainer-desainer di Jepang. Gitu loh, ya, karena di Jepang itu hanya modelnya simple, semua simple. Jadi dia pikir ini apa ya, kok aneh ya. Akhirnya alhamdulillah saya sudah mengekspor ke Ginza di Tokyo. Mungkin dia memiliki galeri di Ginza Tokyo dan barang saya benar-benar dipromosikan di Jepang. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 5 tahun lah kurang lebih, alhamdulillah. 5 tahun saja, tapi langsung kenaikannya tuh kayak benar-benar signifikan sekali ya. Kalau naik tangga tuh kayak 10 langkah gitu, udah bukan cuma 1-2 lagi gitu. Nah, negara-negara tadi itu akhirnya bagaimana Mbak? Itu sekarang udah berapa negara nih? Yang rutin kalau negara kayaknya udah seluruh benua saya udah kunjungi. Jadi saya mungkin kalau Asia hampir pakai Singapura, Malaysia, rutin Malaysia ya, karena setiap bulan saya ke Malaysia. Perdana menterinya, wakil perdana menterinya, menteri-menterinya itu ya alhamdulillah kita buatkan desain. Kemudian di Hong Kong juga. Jepang. Maaf ya, Mbak, ini bukannya tidak perhatian ya, tapi memang gini-gini sekali. Jadi tadi juga megang-megang, pakai. Tapi memang kalau menurut saya ini dari desainnya memang lucu sekali ya, uliran-ulirannya tuh kayak sangat-sangat ini belum jadi ya, ini masih setengah jadi. Kan ini proses rangkaian pembuatannya, kemudian ini adalah setelah rangka belum disetting. Nanti dipasang lagi. Nanti hasilnya begini. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi ini memang rangkaian prosesnya cukup panjang. Dari desain dulu, sketching dulu, pertama sketching, kemudian kita setelah sketching, kita desain batunya kita kumpulkan, setelah itu baru tukang rangka bikin, setelah rangka buat, nanti dia di polishing, terus kemudian di micro setting, setelah micro setting pasang batu lagi, setting batu, terus flipping. Riwah banget. Itu biasanya berapa lama itu? Satu produk itu bisa 5 sampai 10 hari. Tergantung, kalau simple sih nggak terlalu lama. Tapi kalau yang 5-10 hari, saya pikir dengan tadi penyebutan 3 bulan yang panjang, saya pikir berbulan-bulan, ternyata 5-10 hari mah oke. Cepat banget. Tapi responnya gimana Bu? Kalau misalnya dipasarkan, apakah banyak sekali yang memesan? Oh iya, kita sekarang udah banyak order. Untuk Jepang sendiri ada order. Malaysia selalu order tiap bulan. Kemudian dan juga untuk order di lokal ya, local market. Jadi kita selalu membuat sesuatu yang something new. Kebenaran kita sudah punya beberapa galeri ataupun toko yang sudah rutin. Ya membawa, dan juga saya punya pengalaman unik. Saya pernah mensupply ke galeri di Italia waktu saya pameran di Vicenza Oro. Ya, nah jadi itu ya itu saya dibeli oleh galeri di mana isi barang-barangnya saya baru tahu setelah dia beli, dia bayar, dia kasih kartu nama. Dia galerinya ada tas Hermes, ada Gucci, ada dan jewelersnya semuanya Italiano and France gitu ya, dan dia akhirnya membeli barang saya. Aduh, saya tuh bener-bener bangga banget. Jalur hidup Mbak tuh luar biasa sekali. Banyak kejutan-kejutan yang menghasilkan gitu. Nah, sementara ini semua tadi prosesnya udah kita ketahui. Terus dan biasanya itu cara memesannya ini yang paling kita pengen ketahui. Apakah karena langsung? Tadi saya juga langsung pengen beli sih itu tadi buat nanti kita transaksi nanti ya. Tapi sekarang hanya di toko Mbak ini satu tempat saja kan Mbak, yang selalu ada tuh di mana? Aku stay di Pendapa Pustika di Jalan Tirtayasa 7 nomor 7 Kebayoran Baru, depannya PT IKA.
Oke. Produk saya juga ada di alun-alun Indonesia, Grand Indonesia, dan juga di airport. Cuman saya standby saya selalu ada di Pendapa Pustika. Jadi kalau misalnya mau order, misalnya punya batu atau punya mutiara, punya diamond atau misalnya gini, kita jangan salah ya. Sekarang silver itu sudah menjadi metal logam mulia. Dulu kan silver jewelry itu kita buang-buang. Silver kita buang. Sekarang silver itu sudah menggantikan posisinya gold. Ya karena apa? Pertumbuhan peningkatannya dia ROI-nya lebih hampir sama dengan emas gitu kan. Jadi saya bilang sama customer, ibu kalau punya silver jewelry yang udah lama, udah nggak kepake, ayo sini saya redesign lagi. Dilebur ya seperti ini desainnya. Kita bikin. Nah, kita bisa dengan teknik yang terbaru, micro setting, kemudian juga dengan plating rose gold. Nah, ini bisa kita hubungi nggak sih Bu lewat Twitter atau Facebook? Oh, pasti dong, pasti. Kalau di ini Reni Feby, kalau di fanpage-nya Reni Feby Jewelry. Nama Mbak Reni Feby sudah kemana-mana. Satu lagi yang Nana pengen tahu adalah sebenarnya apa sih bedanya antara jewelry kita atau mungkin pengrajin kita dengan yang luar negeri? Apa bedanya dan sebenarnya uniqueness-nya dan kelasnya tuh bagaimana? Gini, kalau di luar negeri tuh gini. Di luar negeri mereka itu belajar perhiasan ya, mereka ada sekolahnya. Mereka mengerjakan by teknik dan by presisi. Dan mereka sangat-sangat perfeksionis. Gitu ya. Nah, begini, di Indonesia saya tuh sebenarnya cukup sedih. Kenapa? Karena Indonesia itu tidak ada sekolah jewelry. Benar ya? Mungkin pernah nggak kita dengar ada sekolah jewelry apa? Nggak pernah ada. Tapi kalau fashion kan ada ya. Kalau fashion ada di mana-mana banyak. Tapi kalau jewelry tidak ada. Jadi pengrajin Indonesia ini berangkat dari apa? Dari petani, dari tukang beca. Dan kemampuannya ada ya? Nah, mereka punya budaya ya, seperti tukang-tukang kan asalnya tuh dari Tegal ya. Kemudian ada dari Jawa Barat, ada sebagian, ada Jogja, ya kan, kota gede. Mereka itu apa? Punya heritage yang cukup mendalam. Mereka punya jiwa seni yang touch-nya dari nenek moyang gitu loh. Dari bapak, dari kakek gitu peninggalan ya. Tapi di luar negeri nggak ada. Mereka nggak punya heritage itu. Pokoknya kita harus benar-benar melestarikan budaya Indonesia. Tentunya ini juga ada ulir-ulirannya, itu memang Indonesia banget ya. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Semoga Indonesia juga semakin maju dengan perhiasannya juga ya. Mali ini salah satu pilihan juga nih. Dan yang pasti setelah commercial break ini kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetap bersama kami di Indonesia Morning Show. Thank you.